بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah segala puji kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, di samping tentu saja berbagai nikmat yang lain. Nikmat hidayah dan taufik adalah nikmat yang terindah dan paling istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menggandengkan nikmat ini dengan dirinya di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Nah, sebaik-baik nikmat itu adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu di antara sekian banyak orang yang rukuk dan sujud dalam saf-saf orang yang salat, yang membuktikan keimanan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang berisi kalam firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan petunjuk kepada kita semua. Sepertiga dari Al-Quran itu adalah kisah. Di sepertiga muatan Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Dan kisah ini tentu diceritakan kepada kita tidak lain adalah untuk menjadi rambu-rambu kehidupan, menjadi petunjuk bagi kita. Bahkan kisah ini pun diceritakan kepada baginda Nabi SAW. Kalau ada orang yang tidak perlu diceritakan, tidak perlu dikisahkan kisah-kisah orang terdahulu untuk menjadikannya istiqamah, maka itu adalah baginda Nabi SAW. Tapi di akhir surah Hud, setelah Rasulullah SAW, setelah Allah mengisahkan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuad." Dan demikianlah kami ceritakan setiap kisah-kisah para nabi dan rasul itu kepadamu wahai Muhammad, linusabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan jiwamu, untuk menguatkan dirimu di dalam dakwahmu, di dalam perjuanganmu. Dan ini menjadi isyarat bahwasanya Rasulullah SAW berjuang tidak dengan cara yang mudah. Islam ini datang kepada beliau dibawa dengan cara yang tidak ramah tamah. Jibril datang tatkala Rasulullah SAW bertahannuts di Gua Hira. Imam Ibnu Hajar mengatakan at-ta'abbud. At-tahannuts itu bukan sekedar kontemplasi biasa-biasa saja, tapi bentuk ibadah, tafakkur dan tadabbur atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jibril datang tidak dengan wajah yang ramah, apalagi bawa oleh-oleh dari surga. Jibril datang dengan tegas, "Iqra." "Mana biqari," kata Rasulullah. Terus seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Kitabu Babu Bad'il Wahyi, bab tentang pertama kali bagaimana wahyu itu turun. Jibril mendekap, memeluk Rasulullah SAW dengan erat, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Hatta balagha minnil jah." Sampai-sampai aku kesulitan untuk bernafas. Dilepas lagi. Lalu Jibril kembali mengatakan, "Iqra." Rasulullah mengatakan, "Mana biqari, saya tidak bisa membaca." Dipeluk lagi untuk kedua kalinya.
hatta balagha minnil jahl, sampai aku kesulitan untuk bernafas. Dilepas lagi, dipeluk sampai ketiga kalinya. Lalu terakhir kali Jibril mengatakan, iqra ismi rabbikal ladzi khalaq, yang menandai turunnya wahyu secara berangsur-angsur selama 23 tahun kurang. Seharusnya sebagai nabi yang terakhir, sebagai kekasih Allah, apalagi Jibril datang dengan bawa oleh-oleh, dengan narasi yang halus. Muhammad, saya Jibril, perkenalkan, saya ini bawa wahyu kepada kamu. Nanti kalau dibaca pelan-pelan saja, santai. Nanti kalau salah saya bisa betulkan. Apakah Jibril turun dengan gestur seperti itu? Tidak, dengan tegas. Makanya Rasulullah SAW pulang lalu mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Inni khiftu ala nafsi, kata beliau, aku mengkhawatirkan diriku. Tapi seorang istri yang solehah, yang kualitasnya tidak seperti istri-istri di bagian bumi sebelah sana, tidak mengatakan kenapa naik, saya kan sudah bilang jangan ke sana. Sendiri lagi, berkali-kali lagi, habiskan uang sekian, habis bekalnya, balik lagi, habis bekal, balik lagi. Khadijah tidak seperti itu. Khadijah adalah tipikal wanita yang menjadi penyokong dakwah Rasulullah SAW. Dia mengatakan, la wallahi, la yukhzika Allahu abada. Tidak, wahai suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Allah tidak akan menyia-nyiakan, menelantar kamu dan menyakitimu. Engkau adalah pria, sosok yang menyambung silaturahim. Engkau tolong orang yang lemah. Dan Khadijah sedang memberi isyarat bahwa ibadah dan amal saleh menjadikan kita dijaga oleh Allah SWT. Ihfazillah yahfazka, kata Rasulullah. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga. Tapi peristiwa ini menggambarkan sebuah hakikat yang penting, bahwa turun wahyu kepada Rasulullah tidak dengan biasa-biasa saja. Keesokan harinya Khadijah membawa Rasulullah SAW, suaminya yang baru tadi malam dapat wahyu, untuk menemui sepupunya Waraqah bin Naufal, penganut agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, yang terakhir hidup di atas kota Mekah. Setelah wafatnya Waraqah bin Naufal, tidak ada lagi orang-orang Nasrani di kota Mekah ketika itu. Dibawa. Lalu Khadijah mengatakan, ya ibn am, isma' ma yaqulu ibnu akhika. Coba dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh kemenakanmu. Maka Waraqah berkata kepada Rasulullah, ya ibn akhi, mada tara? Wahai kemenakanku, apa yang kau lihat? Maka Rasulullah SAW menceritakan detail peristiwa itu. Setelah menceritakan proses turunnya wahyu pertama, Waraqah bilang begitu, hadzan namus alladzi nazzala Allahu ala Musa alaihi salam. Itu redaksi dalam Sahih Bukhari. Ini adalah an-namus yang juga diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. An-namus adalah sebutan orang-orang Bani Israel untuk malaikat Jibril. Ini persis an-namus yang turun juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya laitani jada'an, aku berharap, duhai, aku berharap aku masih muda ketika itu, aku masih kuat ketika itu. Idh yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu akan memusuhi dan mengusirmu. Rasulullah tadi selama 40 tahun beliau adalah pribadi yang dicintai, dikasihi karena sifat amanah, tanggung jawab, akhlak yang begitu indah. Tiba-tiba Waraqah mengatakan, kamu akan diusir. Maka Rasulullah bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah aku akan diusir oleh mereka? Waraqah menjawab, naam, lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wa udiya. Tak seorang pun yang datang dengan risalah seperti yang kau bawa kecuali dimusuhi dan diusir oleh kaum. Masya Allah, jemaah sekalian. Malamnya dicekik, dibentak, paginya sudah dikatakan akan diusir. Rasulullah sedang diberitahu oleh Allah bahwa Islam yang kau bawa tidak akan diperjuangkan dengan begitu-begitu saja. Tidak mudah, jalanmu tidak akan pernah biasa-biasa saja. Ya harus dijalani dengan kekokohan, keteguhan. Dan ini persis dalam surah Maryam ketika Allah berfirman kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambil kitab Taurat ini dengan kuat. Kenapa? Karena Islam ini diperjuangkan tidak sederhana. Nah, salah satu kisah, sebenarnya bukan itu yang
adalah kisah yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Apa kira-kira? Kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Inilah kisah yang paling sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang menceritakan, menggambarkan detail. Detail bukan dalam artian tanggal, tempat kejadian, tidak. Tetapi detail yang dimaksud adalah bagaimana suasana, kejiwaan yang menyelimuti peristiwa itu. Kisah yang terdapat di dalam Al-Quran tidak berbicara tanggal, kebanyakan tidak menyebut nama, tidak menyebut nama kejadian, tempat kejadian. Tetapi ibrahnya adalah suasana, pelajaran, hikmah dari peristiwa itu. Ayat ini singkat, tapi menggambarkan kepada kita apa sesungguhnya yang terjadi ketika Fir'aun meninggal dunia. Atau tepatnya tewas. Tewas dengan sukses. Disebutkan dalam surat Ad-Dukhan, ayat yang ke-29. Surat Ad-Dukhan pada ayat yang ke-29. Singkat saja. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ard wa ma kanu mundarin. Langit dan bumi sama sekali tidak menangisi kepergian mereka. Langit dan bumi sama sekali tidak bersedih dengan kepergian mereka, dan tidak juga balasan dan siksaan bagi mereka ditangguhkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disinggung oleh ayat ini? Yang disinggung adalah kematian Fir'aun dan bala tentaranya ketika mereka semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah tatkala mereka sedang mengejar Nabi Musa dan kaum. Allah gambarkan peristiwa itu dengan firman yang singkat, "Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ard." Langit dan bumi sama sekali tidak bersedih. Langit dan bumi sama sekali tidak menangisi kepergian mereka. Pertanyaannya sekarang, kalau begitu, adakah orang yang mati ditangisi sama langit dan bumi? Persis pertanyaan kita yang mungkin terbayang dalam diri kita. Sebagian sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hal bakatis samaa'u limauti ahadin?" Kalau begitu, dipahami secara terbalik, adakah orang yang ketika dia mati, langit dan bumi nangis? Adakah orang yang ketika dia meninggal, langit dan bumi bersedih dengan wafatnya mereka? Maka Rasulullah SAW menyebut sebuah hadis yang sahih, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa kata Rasulullah? Naam. Ma min abdin illa walahu babani fis sama. Tak seorang pun hamba yang beriman kecuali dia memiliki dua pintu di atas langit. Babun yakhruju minhu rizquhu. Pintu pertama adalah tempat rizkinya diturunkan kepadanya. Wa babun yadkhulu minhu amaluhu wa kalamuhu. Dan pintu kedua adalah pintu tempat amalannya, ucapannya, ibadahnya diangkat untuk dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mat faqadahu wa bakaya alaihi. Dan ketika hamba yang beriman itu meninggal, kedua pintu langit itu akan tertutup selama-lamanya sambil menangisi kehilangan atas kepergian hamba yang soleh tersebut. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan, "Fama bakat alaihimus samaa'u wal ard." Kenapa? Karena ternyata memang ada orang, Pak, yang mereka tatkala berpisah dengan kehidupan dunia, seakan-akan seluruh alam semesta berkabung atas wafatnya mereka. Dan kata Rasulullah, "Ma min abdin illa walahu babani fis sama." Tak seorang pun di antara orang-orang beriman kecuali semua kita ini punya dua pintu di atas langit sana. Pintu pertama adalah pintu tempat diturunkannya rizki kita. Pintu kedua adalah pintu di mana amalan kita diangkat dan dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mat, dan ketika dia meninggal, faqadahu, dia akan kehilangan, wa bakaya alaihi, dan keduanya akan menangisi hamba yang saleh tersebut. Insyaallah. Maka sejatinya jemaah sekalian, kita ini, kehidupan kita adalah bagaimana kita memperbanyak jejak-jejak kehidupan, jejak-jejak soleh dan amal soleh, ibadah dalam kehidupan kita. Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, yang juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sama-sama ditanya oleh para sahabat dengan pertanyaan yang sama. Adakah orang meninggal kemudian ditangisi? Lalu beliau berdua menyebutkan hadis ini. Lalu Abdullah bin Abbas menambahkan, "Amma Fir'aun, adapun Fir'aun, apa yang mau ditangisi? Siapa yang mau nangis?"
Dia sama sekali tidak punya jejak-jejak amal soleh di dalam kehidupannya. Yang ada adalah kerusakan, angkara murka, kezaliman. Siapa yang mau tangisi, kata Abdullah bin Abbas. Adapun orang-orang beriman yang selama ini dalam kehidupannya tidaklah dia berucap, tidaklah dia bertindak, kecuali dia menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada sesama, maka orang-orang seperti itu yang dipantas ditangisi oleh para malaikat. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz meninggal, dalam Sahih Muslim, Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin Bani Abdil Ashhal di kota Madinah. Setelah dia masuk Islam melalui perantaraan Mus'ab bin Umair, pada tahun pertama Hijriah, dia pulang ke perkampungan Bani Abdil Ashhal. Lalu dia berdiri di hadapan ratusan anggota suku Bani Abdil Ashhal, mengatakan, "Ya Bani Abdil Ashhal, wahai penduduk Bani Abdil Ashhal, kalamukum haramun alayya wa kalami haramun alaikum." Haram bagiku berbicara kepada kalian, sebagaimana kalian haram berbicara kepada saya. Hatta tuslimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian berislam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Mus'ab bin Umair, tidak sampai sore hari kecuali semua penduduk Bani Abdil Ashhal bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-5 Hijriah, beliau wafat karena terluka dalam perang Khaybar. Di perutnya ada tusukan yang begitu dalam, sehingga ketika dibuatkan kemah di dalam Masjid Nabawi, tengah malam para sahabat terbangun. Rasulullah sengaja bikin kemah di dalam Masjid Nabawi supaya cepat dijenguk. Tengah malam mereka berteriak, hiu, karena darahnya menyeberang ke kemah yang satu. Maka Rasulullah dibangunkan dan beliau wafat syahid. Apa kata Rasul dalam Sahih Muslim? Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Hari ini arsy-nya Allah berguncang dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Satu-satunya manusia yang kematiannya diantar dengan bergetarnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah arsy-nya Allah, makhluk yang terbesar itu, yang menjadi atapnya surga, kata Rasulullah, berguncang ke atas kematian seseorang seperti berguncangnya ia tatkala Sa'ad bin Mu'adz wafat pada setelah peristiwa perang Khaybar. Jadi ini menunjukkan sebenarnya jemaah sekalian, cara pandang kita tentang entitas yang ada di sekeliling kita bahwa mereka benda mati, itu peristilahan saja. Hakikatnya mereka adalah makhluk yang juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan juz ke-28, kita akan ketemu banyak ayat-ayat yang dimulai sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Telah bertasbih kepada Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samai wal ard taw'aw wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal." Telah bersujud kepada Allah semua yang di langit dan di bumi, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal, dan bersujud juga bayang-bayang dari segala sesuatu. Subhanallah. Pernah tidak kita terfikir Bapak sekalian bahwa bayangan kita sesungguhnya entitas makhluk yang dalam pandangan kita mereka makhluk mati, padahal mereka tercipta untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak sholat, sejatinya mereka sedang menyelisihi bayangan mereka sendiri yang setiap hari beribadah di pagi dan petang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd. Ini yang menjelaskan mengapa dalam riwayat disebutkan berguncangnya langit. Ini yang menjelaskan dalam hadis yang kita bacakan tadi pagi di Masjid Al-Furqan tentang orang-orang yang mengajarkan kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-haut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, bahkan semut yang ada di lubang, bahkan ikan yang ada di lautan, bersolawat mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebajikan bagi orang lain. Hari ini kita tidak lagi boleh memandang semut itu sebagai orang lain. Maksud saya makhluk yang tidak punya arti apa-apa. Mereka sejatinya adalah makhluk yang tercipta untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Isra
Allah mengatakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kalian saja yang tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Sejatinya mereka bertasbih. Di dalam surah yang kita hafal sama-sama, Suratul Zalzalah, Al-Zalzalah, ada ayat yang menceritakan detil itu juga. Apa firman Allah? Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Hari kiamat adalah hari ketika semua bagian, setiap jengkal bumi ini akan mengabarkan beritanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita pijak, yang kita saksikan di sekeliling kita, semua akan menceritakan kejadian yang terjadi di atas. Rasulullah ditanya, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, bagaimana bumi itu bercerita? Apa yang mau diceritakan? Maka Rasulullah mengatakan, tidak tersisa jarak di atas muka bumi, kecuali bumi itu semua akan menceritakan setiap kejadian yang terjadi. Ya Allah, dulu fulan bikin begini. Ya Allah, dulu sholat di sini. Ya Allah, bersedekah di sini. Ya Allah, membantu orang di sini. Ya Allah, bangun masjid di sini. Ya Allah, bikin pesantren di sana. Ya Allah, berdonasi di sana. Insya Allah. Bumi akan menceritakan. Langit akan menceritakannya. Inilah sebabnya sebagian ulama berpendapat, salah satu hikmah mengapa kita disunahkan bergeser setiap kali mau sholat setelah sholat wajib, agar semakin banyak bagian bumi yang akan bercerita kepada Allah Subhanahu. Dan begitu pun sebaliknya, tatkala yang kita lakukan adalah dosa dan kemaksiatan, tempat-tempat itu juga akan bersaksi di hadapan Allah. Allah, dulu fulan bikin begini. Ya Allah, dulu dia berbuat begini. Ya Allah, dulu bikin mesum di sini. Ya Allah, dia akan bercerita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari di mana setiap bagian bumi ini akan bercerita kepada Allah Subhanahu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara pandang kita terhadap ayat-ayat Al-Quran seperti ini seharusnya memotivasi kita agar memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebajikan, memperbanyak hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, kepada sesama manusia, akhlak yang baik, adab yang baik, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik, menghormati yang tua, menghargai yang masih muda. Karena semua ini akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah tarbiyah, pembinaan, pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanamkan kepada para sahabat. Maka kalau kita lihat generasi sahabat seperti itu, seperti inilah Rasulullah mendidik mereka. Kalau kita tanya, apa kurikulum taklimnya Rasulullah kepada para sahabat? Yang seperti ini, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutus seorang nabi dari tengah-tengah umat yang ummi. Untuk apa? Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yuzakkihim, mensucikan hati-hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Mentadaburi Al-Quran, mentadaburi Sunnah yang menjadikan mereka tertanam pada diri mereka kecintaan untuk beramal saleh. Maka kita saksikan para sahabat, tak seorang pun di antara mereka kecuali mereka ini adalah orang-orang yang memperlihatkan bentuk ketaatan, bentuk ibadah yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik. Sebagaimana lisan Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Generasi yang terbaik adalah yang di zamanku, kemudian yang mengikutinya, kemudian yang mengikutinya. Kita jadi tahu. Mengapa? Para sahabat adalah generasi yang mewujudkan amal soleh itu dalam bentuk yang paling sempurna. Ketika turun suratul Baqarah ayat ke-144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat celingak-celinguk wajahmu ke langit, menanti-nanti kapan syariat untuk menghadap Ka'bah itu turun, kapan kita diperintahkan untuk menghadap Mekah. Karena sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, Al-Barra bin Azib dalam Sahih Bukhari,
bahwa Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan. Sampai turun ayat itu. Rasulullah sebenarnya serba salah, Pak. Dibully oleh orang Yahudi, dibully sama kafir Quraisy. Apa bentuk buliannya orang Yahudi? Dia bilang, katanya sudah bawa agama baru, kok ikut-ikut kiblat kita? Itu orang Yahudi bilang begitu. Ya, katanya sudah bawa Islam, risalah yang baru. Kok sholatnya masih mendompleng ke kita, masih ikut-ikutan ke kita? Kenapa tidak menghadap ke Ka'bah? Maka Rasul itu sering celingak-celinguk ke langit. Pancar ayat itu turun. Kapan kita diperintah sholat menuju Makkah? Pada saat yang sama mereka diejek, dibully, direndahkan oleh kafir Quraisy. Apa kata kafir Quraisy? Itu Muhammad. Mereka sudah disampaikan, mereka juga yakin dan sudah dikatakan kepada kita, itu Ka'bah kan dibangun sama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Kenapa tidak mengarah ke sana? Justru lebih suka kepada kiblatnya orang Yahudi. Nah, sebab salah Rasulullah. Makanya, ya, beliau sangat ingin sebenarnya kapan syariat itu turun. Nah, 16 bulan atau 17 bulan setelah mereka hijrah, turunlah suratul Baqarah ayat ke-144. Tatkala Rasulullah menyampaikan ayat ini, bahwa sesungguhnya mulai sekarang kiblat kita menuju ke selatan, ke arah Mekah. Para sahabat diutus untuk berkeliling di pelosok kota Madinah. Tatkala sahabat ini sampai di perkampungan Bani Salimah yang berjarak kurang lebih 5 kilo dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi, lelaki ini berteriak dari luar kompleks perkampungan, mulai saat ini kita sholat menuju ke Mekah, ke Baitullah, ke Ka'bah. Orang-orang Bani Salimah sedang ruku. Mereka sedang ruku, lalu berbalik arah 180 derajat dari arah utara menuju ke selatan tanpa protes. Mereka langsung berbalik. Makanya tempat mereka pernah melakukan itu diabadikan dengan Masjid Qiblatain, masjid dua arah kiblat. Sekarang, bukankah bisa saja mereka selesai sholat baru bilang, bertanya, tadi ada yang teriak di luar, nanti kalau habis mulai sholat maghrib sebentar, itu kita sudah menghadap ke sana. Kan bisa saja begitu. Tidak perlu sampai segitunya mengubah arah di dalam sholat. Bisa saja. Tapi para sahabat adalah orang-orang yang terbina dengan bentuk pembinaan penggemblengan yang seperti itu. Maka mereka menjadi orang yang paling bersemangat. Maka mereka merubah arahnya dari utara ke selatan, bahkan sementara mereka ruku. Seorang sahabat, Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menerjemahkan ayat ini. Abu Sa'id Ibnul Mu'alla itu lewat di depan Masjid Nabawi ketika Rasulullah sedang menceritakan atau memberitahukan ayat ini. Lalu kata, dia berdua, Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, itu Rasulullah naik mimbar. Tidaklah beliau naik mimbar kecuali ingin menyampaikan hal penting. Ayo singgah. Ya, lewat depan Masjid Nabawi. Begitu mereka singgah duduk, ternyata Rasulullah sampaikan ayat ini, bahwa mulai saat ini kita sholat menghadap ke Mekah. Jamaah sekalian, antum tahu apa yang terjadi? Abu Sa'id Ibnul Mu'alla mencolek sahabat yang satu. Hayya nakum wa narka wa nusalli wa nakun awwala man shalla bittijahil Ka'bah. Ayo kita berdiri, kita ruku dan sujud dan menjadi orang pertama yang sholat menghadap ke Ka'bah. Bahkan Rasulullah masih ceramah, mereka sudah sholat 2 rakaat. Kalau ada yang ditanya, ada yang bertanya, siapa orang yang mendahului Rasulullah sholat menuju Mekah? Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Apa salahnya menanti Rasulullah turun dari mimbar lalu sholat sama-sama? Begitu semangatnya para sahabat beramal soleh, bahkan Rasulullah pun mereka tidak tunggu. Dia bilang, hayya nakum wa narka wa nusalli wa nakun awwala man shalla bittijahil Ka'bah. Ayo kita sholat dan menjadi orang pertama yang sholat menghadap ke Ka'bah. Masya Allah. Inilah semangat beramal soleh yang ada pada diri para sahabat. Ketika turun surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90 yang mengharamkan khamar secara total. Karena pengharaman khamar itu 3 kali di dalam Al-Quran, 3 fase maksud saya. Suratul Baqarah 219, surah An-Nisa 43, dan terakhir suratul Ma'idah ayat ke-90. Ketika sudah turun ayat ini, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan,
Pemulai sekarang khamar itu haram. Anas bin Malik menceritakan dalam Sahih Bukhari. Beliau katakan seperti ini. Kuntu saqil qaumi fi manzili Abi Talha. Dulu waktu aku kecil, tugasku di rumah ayah tiriku Abu Talha itu menuangkan khamar bagi tamu-tamunya beliau. Karena ibunda Anas bin Malik, Ummu Sulaim bintu Milhan, dinikahi oleh Abu Talha setelah dia menjanda, dinikahi oleh Abu Talha Al-Ansari. Dan dia juragan minuman keras, dalam pengertian punya banyak cadangan di dalam rumah. Datanglah sahabat di luar rumahnya Abu Talha yang ketika itu sedang ramai. Sahabat ini bilang, innal khamra qad hurrimat, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Apa kata Abu Talha? Apakah beliau menyuruh Anas bin Malik, tadi ada yang teriak di luar, coba tanya sama Rasulullah. Kita ini kan sudah investasi besar-besaran ini, ya, toko jualan, stoknya banyak, bergalon-galon, berkendi-kendi. Ini sebab musababnya, asbabul wurudnya kita dilarang, ini bagaimana ini? Apa kata Anas bin Malik? Tidak seperti itu kejadiannya. Abu Talha langsung mengatakan, ya Anas, akhrijuha wa ahriquha. Anas, keluarkan semua gentong, keluarkan kendi, kalau ada galon, keluarkan galon, keluarkan semua. Ahriquha, buang, tuang di depan jalan. Anas bin Malik mengatakan, fa akhrajtuha fa ahraqtuha. Aku keluarkan dan aku tumpahkan di jalan-jalan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis ini dalam Fathul Bari, Syarh Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, saking banyaknya sahabat yang menumpahkan khamar secara bersamaan, jalan-jalan kota Madinah terendam banjir oleh khamar yang ditumpahkan. Dan kata Anas bin Malik, tak seorang pun di antara mereka yang melakukan check and recheck. Tak seorang pun yang mempertanyakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Semuanya sami'na wa ata'na atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah buah dari tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita dengarkan ayat tentang kebajikan dan keistimewaan mereka, itu karena beginilah Al-Quran membina mereka, beginilah Al-Quran itu menggembleng mereka. Maka tugas kita sekarang jemaah sekalian, bagaimana menjadikan Al-Quran itu betul-betul sebagai cahaya, sumber petunjuk, bukan sekedar sebagai bacaan. Kita tidak berhenti hanya menjadi orang yang pandai baca Al-Quran. Tugas kita adalah kemudian mentadaburinya dan menjadikannya sebagai petunjuk, pedoman, rambu-rambu dalam kehidupan kita. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulil albab, agar menjadi ayat yang ditadaburi. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadaburi, difikirkan, lalu kemudian nilai-nilai, arahan, taujihat yang ada dari ayat itu kita hidupkan dalam keseharian kita. Itu yang menjadi tugas kita jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka mulai sekarang, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang tatkala membaca Al-Quran, kita hadirkan nilai-nilai itu, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Ustaz. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sesuatu, monggo silakan. Dr. Birin, monggo. Ya Ustaz. Ada Pak Senwan? Belum ya? Ya, tadi kita mendengarkan sekali kisah-kisah keteladanan dari sahabat-sahabat Rasul. Nah, di zaman yang sekarang ini mungkin godaan yang ada dulu sama godaan yang ada sekarang atau ujian-ujian yang datang itu Berbeda. Sekarang semuanya serba gaib, jadi kayak internet, handphone dan segala macamnya itu kan menjadi fenomena baru. Kalau orang bilang katanya setan gepeng dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai orang di
orang mutaakhirin ya, orang-orang yang di zaman akhir ini mensikapi ujian cobaan yang berbeda. Kalau dulu mungkin perang, mungkin yang sifatnya fisik gitu, harus menumpahkan darah. Nah, yang sekarang ini jihad kita di mana Ustaz? Ya, Masya Allah. Betul seperti yang Mas Agus sampaikan, memang ujian kita hari ini berbeda dalam pengertian bentuknya yang berbeda. Secara substansial sebenarnya sama saja. Apa yang kita hadapi hari ini itu juga yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kita dalam bentuk praktis yang berbeda. Dan ini memang sudah menjadi sumpahnya iblis, sebagaimana yang telah kita ceritakan. Sumpah iblis ketika dia diusir dari surga. Nah, kemarin malam kita sampaikan. Apa kata iblis? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sudah terlanjur menggolongkan aku sebagai makhluk yang terkutuk, terputus dari rahmatmu, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Niscaya aku akan menghalangi Adam dan anak cucunya dari jalanmu yang lurus. Dia berkata, la aq'udanna. Aku akan menghalangi dalam bentuk qa'ada yaq'ud, duduk. Itu bentuk menghalangi yang paling susah untuk dilewati itu, Pak. Kalau orang masih berdiri di depan pintu lalu bilang tak boleh keluar, itu masih bisa dibujuk gitu. Masih bisa dikasih apa begitu di lobi-lobi. Tapi kalau orangnya sudah duduk, itu tekadnya kuat sekali untuk bertahan. Dan kata para ulama kita, iblis mengungkapkan usahanya menghalangi kita dengan kata-kata duduk. Apakah sekedar duduk? Dia bilang apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Lalu aku akan datang dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan di antara mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Ini menjelaskan usaha syaitan yang dalam berbagai cara untuk menyesatkan kita, untuk menyingkirkan kita, untuk menjadikan kita keluar dari jalan yang lurus. Itu sudah merupakan sumpah iblis dan bala tentaranya. Maka yang perlu kita lakukan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu adalah memperbanyak doa kepada Allah. Kita memperbanyak doa agar bisa diteguhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sebenarnya tidak perlu segitunya sampai berdoa untuk bisa istiqomah. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa yang begitu sering beliau ucapkan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Diulang-ulang terus oleh Rasulullah. Rasulullah berdoa, Rabbana nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Minta petunjuk. Rasulullah itu orang yang, ya Allah, sederhananya petunjuk apa lagi yang beliau minta? Tapi sebenarnya itu adalah arahan bagi umatnya agar menjadi insan-insan yang terus bermunajat, terus berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu dengan mencermati kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul dalam Al-Quran, atau sirah nabawi, sirah sahabat. Tentang sirah sahabat ini sudah banyak kitab-kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain milik Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang terbaru itu Profesor Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, guru besar di Jamiatul Imam, itu menulis As-Sirah An-Nabawiyah ala Masadiril Asliyah. Bapak-bapak sekalian, kalau saya ditanya tentang kitab Sirah Nabawiyah, saya selalu rekomendasikan kitab ini salah satunya. Kenapa? Karena dia bercerita bukan hanya A dari dan Z. Kalau yang Sirah Nabawiyah yang terkenal Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang pemenang juara 1 Ar-Rahiqul Makhtum, itu kan strukturnya seperti buku cerita A, Z, tanpa banyak mengomentari kejadian-kejadian ini. Tapi Masya Allah, muncul beberapa orang ulama yang mentadaburi kisah-kisah itu. Jadi kalau kita bisa bilang tadabbur Sirah Nabawiyah. Salah satu yang paling bagus karya itu tadi, Profesor Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad.
Beliau menulis satu bagian episode, beliau ambil faidahnya. Apa hikmah? Apa fikih? Kenapa misalnya Rasulullah memilih rumahnya Arqam bin Abil Arqam? Kenapa Rasulullah berangkat berhijrah ke Taif itu jalan kaki hanya berdua sama Zaid bin Harithah? Menempuh jarak 90 km ke Taif, tidak pakai kendaraan, hanya berjalan kaki. Dijelaskan dengan sangat detail. Hikmahnya, strateginya seperti apa. Dan saya tidak tahu terjemahan aslinya, tapi yang saya tahu sudah diterjemahkan. Sirah Nabawiyah, Profesor Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Mahdi Rizqullah Ahmad. Yang kedua, sama temanya. Kisah, terus ada pelajaran-pelajarannya. Jadi kita ini yang misalnya tidak punya, mohon maaf, yang tidak punya basic bahasa Arab, atau tidak punya basic alat-alat untuk menggali sendiri, misalnya usul fikih dan lain sebagainya, itulah bisa langsung mencerna, oh ini pelajarannya. Nah, judulnya Fiqhud Da'wah. Fiqhud Da'wah ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid. Ada terjemahannya. Ya. Dan baru-baru ini seorang ikhwan yang ketika saya menjelaskan langsung cari di Google. Dan katanya, Ustaz, sudah ada terjemahannya. Dikirim ke saya. Nanti saya kirim ke Ustaz Anwar supaya bisa di-share langsung ke bapak-bapak. Versi terjemahan PDF. Judulnya Fikih Sirah. Artinya apa? Bicara sirah tapi dijelaskan fikihnya. Apa pelajaran-pelajarannya? Dan itu keren, Pak. Masya Allah. Kita langsung bisa mentadaburi peristiwa-peristiwa itu pelajarannya apa. Ya, ingatkan saya Ustaz, nanti saya dikirim juga ke yang lain. Karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid. Sebelumnya ada juga As-Sirah An-Nabawiyah Ardu Waqa'i wa Tahlilu Ahdath. Diterjemahkan juga oleh seorang penulis Libya, Dr. Ali bin Muhammad As-Sallabi. Ini malah lebih terkenal lebih duluan lagi. Tebal sekali, saya pernah lihat terjemahannya, tebal sekali. Oleh Dr. Ali bin Muhammad As-Sallabi. Judulnya As-Sirah An-Nabawiyah Ardu Waqa'i wa Tahlilu Ahdath. Pemaparan kisah-kisah dan kejadian lalu mengambil pelajaran dari salah-salah. Insyaallah. Ya. Dan ini kita baca itu akan menghadirkan kecintaan kepada Rasulullah dan para sahabat. Ini yang perlu. Bahkan kalau bagusnya Ustaz Anwar bacakan kajian Sirah Nabawiyah di Masjid Al-Kautsar. Wih, keren. Ya, saya sendiri di Bone, alhamdulillah ada majelis kajian Sirah Nabawiyah. Ini bagus sekali, Pak. Ada yang terbaru, saya menduga bahwa yang dibaca oleh Ustaz Firanda itu kitab ini sangat detail. Lebih tebal dari Ar-Rahiqul Makhtum. Judulnya Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. 4 jilid saya punya, Pak. 4 jilid. Itu saya perhatikan sirah ini sangat lengkap karena banyak kejadian yang tidak dikisahkan di dalam, seperti misalnya Ar-Rahiqul Makhtum. Tidak diceritakan. Contoh, saya kasih contoh. Dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah, ketika sampai di Kuba, itu ternyata ada beberapa kejadian itu. Masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Tidak disebut dalam Ar-Rahiqul Makhtum. Tidak disebut. Begitupun proses penggalian kembali sumur Zamzam. Ada peristiwa besar sebelum kenabian Rasulullah. Yang pertama, serangan Abraha ke kota Mekah. Itu satu. Yang kedua, penggalian kembali sumur Zamzam. Ini tidak diceritakan dalam kitab-kitab sirah manapun. Ternyata dikisahkan di situ. Sangat detail. Serangan Abraha ke kota Mekah, sampai supirnya Abraha disebut namanya. Pernah dengar, Pak? Supir gajahnya Abraha. Pernah dengar siapa supirnya? Namanya Unais. Abdul Muttalib ketika mau ketemu sama Abraha. Kenapa mau ketemu, saya tanya? Minta untanya. 200 ekor untanya diambil sama Abraha. Maka dia datang bersama putra tertuanya yang sudah lahir ketika Al-Harith. Al-Harith putra tertua yang pertama dari Abdul Muttalib. Dia datang berdua. Nah, tapi kan tidak bisa langsung ketemu. Harus melalui ordal dulu. Nah, ordal dulu itu siapa? Supirnya, supir gajahnya Abraha. Bahkan nama gajahnya disebut karena orang dulu terbiasa memberi nama properti mereka. Siapa nama gajahnya Abraha? Mahmud. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya,
Tapi jangan sampai kalau kita ketemu Pak Mahmud, wah nama gajahnya ini, nama gayanya Abraha ini. Mahmud, ya. Nah, melalui ini Abdul Muthalib sampaikan, saya mau ketemu sama bos ente itu. Oh ya, nanti saya lapor. Unais yang lapor ke Abraha. Begitu masuk diantar sama Unais ordalnya tadi, ya apa istilahnya? Koneksi orang dalam. Ketemu. Begitu berperbawanya, berwibawanya Abdul Muthalib, Abraha harus turun dari singgasananya dan duduk bersama Abdul Muthalib. Melalui penerjemahnya dia suruh tanya apa yang dia inginkan. Pak Abdul Muthalib, kan beliau pemimpin kota Mekah. Pak Abdul Muthalib, apa kesini ketemu sama Gubernur Yaman? Beliau posisinya Gubernur Yaman, bukan beliau sebenarnya, iya Abraha. Jangan bilang beliau, Pak ya. Oh saya mau minta unta. Penerjemah bilang, ini pemimpin kota Mekah minta untanya yang 200. Tertawa terbahak-bahak Abraha. Dia bilang begini, Abdul Muthalib, sebelum saya ketemu kamu dan berbicara, saya begitu kagum dengan kewibawaanmu, kebijaksanaanmu, dan kepemimpinanmu di kota Mekah. Tetapi begitu ente sebut niatnya mau minta unta, kecil sekali. Kenapa kamu tidak minta supaya saya memaafkan kalian semua? Kenapa kalian tidak minta mengemis-ngemis supaya saya tidak jadi menghancurkan Ka'bah? Minta yang itu, yang lebih keren sedikit, minta unta. Apa kata Abdul Muthalib? Perkataan ini menyejarah dan menunjukkan kepada kita secara asal dari dulu orang-orang sudah paham bahwa bentuk bangunan berbentuk kotak itu adalah milik Allah dan Allah yang jadi. Apa kata Abdul Muthalib? Inna lihadzal bait rabban yahmi. Sesungguhnya bangunan yang kalian mau hancurkan itu punya pemilik yang akan menjaganya. Kalau kalian mau hancurkan, bukan itu urusan saya. Silakan berurusan sama yang di atas. Ya, kamu akan berhadapan dengan Allah Tabaraka wa taala. Adapun saya, urusanku sama unta, kembalikan. Maka dikembalikan. Itu detail kisah itu tidak diceritakan dalam Ar-Rahiqul Makhtum, termasuk penggalian sumur Zamzam, termasuk Abdul Muthalib. Siapa nama asli Abdul Muthalib? Pasti bisa tahu karena tahu tadi Mahmud. Siapa nama Abdul Muthalib? Bukan nama asli, Pak. Ada yang tahu nama aslinya? Boleh minum. Nama asli Abdul Muthalib itu Syaibah. Kenapa? Karena sejak lahir sudah ada uban di kepalanya. Ya, ada uban. Makanya kenapa digelari Abdul Muthalib? Ini masih ada waktu panjang. 1 menit. Dia punya paman setelah wafatnya Hashim itu kakek buyutnya Rasulullah di Gaza. Jadi beliau dimakamkan di Gaza. Kepemimpinan kota Mekah diambil alih oleh adiknya yang bernama Al-Muttalib yang meneruskan kepemimpinannya. Setelah kira-kira Hashim sebelum ke Gaza memiliki anak dari pernikahan dengan Salma bintu Amru, wanita perkasanya kota Madinah. Dia punya putra ternyata yang bernama Syaibah. Ketika usianya remaja, diberitahu Al-Muttalib ini bahwa ada kemenakanmu, anaknya Hashim yang tinggal di Madinah. Maka dia berkuda seorang diri menjemput putranya itu, kemenakannya. Dibawa ke kota Madinah, ke Mekah. Lalu orang mengira Al-Muttalib beli budak. Maka mereka mengatakan melihat anak itu di belakang boncengan, "Hadza Abdul Muttalib." Oh, ini budaknya Al-Muttalib. Sejak itu diberi namalah dia Abdul Muttalib. Insyaallah kita sambung kapan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.